Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Jangan Ajak Aku Mati part 3. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe. Langsung saja yuk ke ceritanya. Udah, sekarang kita harus sepakat keluar dari desa ini, ucap Ziko. Kami berlima saling bertatapan kembali dengan berpikir bagaimana bisa keluar dari desa ini. Pintu terbuka secara perlahan. Ternyata kakek Suroso datang dengan wajah lesunya. Ia terduduk lemas sembari menahan gerah. Capek sekali, gumamnya. Tak sengaja aku mendekatinya lalu bertanya, "Siapa yang meninggal tadi, kek?" "Warga sebelah terkena guna-guna," ucapnya pelan namun sangat jelas. Kami berlima terperanjat. Aku sedari tadi duduk, tenang tiba-tiba berdiri. "Kek, kita mau izin pulang ya? Kakek mau nganter ke tempat waktu itu enggak?" ucapku pelan. Ziko menatapku heran. Sebelumnya aku tak mengiyakan pendapat mereka yang menginginkan pergi dari sini. Namun sekarang tiba-tiba aku meminta izin untuk pergi dari sini. "Jangan dulu, ini bahaya." Lagi-lagi kakek ini melarang kami untuk pergi. "Kek, kita mau pulang ini. Sudah hampir 2 hari. Harusnya kami sudah dalam perjalanan pulang," tambah Tony. Kakek ini berdiri dan menatap kami dengan tatapan serius. "Jangan pergi dulu. Ingat." Kami tak menggubrisnya lalu pergi ke dalam kamarnya. "Shh." Ziko mendekat lalu ia membuat lingkaran kecil. "Malam-malam kita harus pergi dari sini. Nggak perlu lagi percaya kakek itu," bisiknya pelan. Suasana yang tadinya terang benderang seketika menjadi sangat gelap dengan awan hitam menggumpal. "Kalian semua yakin?" tambahku. "Emang mau percaya sama kakek itu? Yang benar saja dong. Dia kan tadi sudah bilang habis ngelayat ke rumah warga yang terkena guna-guna." "Emang mau kita mati di sini gara-gara itu?" tambah Joni. Sebenarnya tadi malam ada satu pria yang tidur di samping Ziko." Tiba-tiba Dio menyaut dengan nada cukup menakutkan. Aku baru mengingatnya, tadi malam sempat melihat seorang tengah tidur menyamping tepat dengan Ziko. "Ah, yang benar. John, tadi malam kamu tidur di sebelah mana?" tanya Ziko pada Joni. "Sebelah kanan aku tidur, hadap-hadapan sama Laras," ucapnya. Suasana menjadi sangat menegangkan. Sesekali suara petir menyambar. Pembicaraan kami berlima. Friska terus memelukku. "Ras, ayo pulang," bisiknya. Tiba-tiba kakek Suroso datang dari biliknya. Perlahan ia menyalakan obor di setiap sudut rumahnya. Ia meletakkan sepiring ubi rebus dengan teh yang masih hangat. "Duduk semua, ini untuk kalian," ucapnya sembari mengambil salah satu ubi yang ada di piring itu. "Hati-hati," bisik Ziko padaku. Aku menelan salivah perlahan. "Ayo dimakan, kenapa diam saja?" Tampaknya kakek ini mulai curiga kalau kami tidak memakan makanan yang ia berikan. Iya kek, ini mau makan." Joni tampak mengambil salah satu rebus itu. Namun bukannya ia memakannya, tetapi ia pura-pura memakannya dan mengunyah. Tetapi secara diam-diam, Joni mengeluarkan makanan itu dari mulutnya. "Enak kek, enak. Aku sudah lama nggak makan ubi rebus," ungkap si Joni. "Baguslah, ayo habiskan." Kami semua mengambil salah satu dan aku hanya berpura-pura memakannya. Kek, di sini tinggal sendiri," celetuk Ziko. "Iya sendiri," jawabnya singkat. Aku masih pura-pura mengunyah ubi rebus ini. "Kakek punya anak?" timpalku.
Ia hanya menggeleng dengan menyeruput teh hangat tadi. Ia bangkit lalu masuk ke dalam. Sepertinya ia hendak mengambil sesuatu. Gimana ini? Nanti malam pergi dari sini? Tanya Joni. Kita itu nggak aman, Ras. Kamu jangan percaya sama kakek tua itu dong, bisik Siko. Iya, Ras. Mending pergi aja. Yang penting kita sudah usaha buat pergi dari desa ini, sahut Dio pula. Seorang tengah menggedor-gedor pintu rumah milik kakek Suroso. Mbah, buka mbah. Kami berlima saling menatap satu sama lain karena suasana ini memang sedang dilanda hujan lebat. Kakek Suroso dengan sigap berlari dan membukakan pintu untuk seorang ini. Mbah, anakmu mbah. Si pria ini tampak menangis terseduh-seduh di hadapan kakek Suroso. Ono opo toh? Sebenarnya ada apa? Timpal si kakek. Mbah, anakmu kena santet, mbah. Aku bingung kudu piye maneh. Kayak anakmu terkena santet. Kayak aku bingung harus gimana lagi. Innalillahi, yo wes, kowe balik dhisik wae. Nanti mbah nyusul. Pria ini mengangguk lalu segera pergi menerjang derasnya hujan. Ada apa, kek? Tanyaku penasaran. Anaknya kena santet. Kakek harus pergi lagi, jawabnya singkat. Aku ikut, kek, timpalku. Seketika semua teman-temanku menatap heran mendengar pernyataanku tadi. Ya sudah, ayo. Sik, ayo ikut, temani aku. Sembari ku tarik tangan kirinya. Dih, ada apa-apaan sih? Aku Kristen, Ras. Jawabnya seolah-olah melayat hanya untuk orang Islam saja. Oh, kamu bukan Muslim. Pantas saja kakek ini merasa beda denganmu. Celetuk si kakek ini. Siko hanya terkekeh-kekeh. Ya sudah, kalau nggak mau ikut, kalian bertiga di sini saja. Akhirnya aku dan Siko ikut dengan kakek Suroso untuk melihat anak dari si pria tadi. Sebenarnya aku hanya penasaran saja dengan prosesi pemakaman tadi itu. Kek, hujan masih lebat banget, ucapku padanya. Ini ada daun pisang. Karena kakek nggak punya payung, aku dan Siko saling menatap satu sama lain. Kamu, siapa nama kamu? Tanya kakek padaku. Laras, kek. Iya, kamu Laras. Sama kakek saja. Si temanmu itu biarin sendiri. Akhirnya aku dan kakek Suroso satu payung bersama daun pisang tadi. Sementara Siko, dia sendiri. Jarak yang ditempuh tak jauh, hanya beberapa meter saja. Namun perjalanan yang masih dengan tanah membuat alas kakiku menjadi sangat kotor. Rumah dengan anyaman bambu sama persis dengan rumah kakek Suroso. Terlihat banyak warga yang sedang berkerumun di sana. Ini sudah sampai, kalian mau masuk atau menunggu di luar? Tanya si kakek pada kami. Masuk aja, kek, timpal Siko. Aku hanya mengangguk, tanda mengiyakan. Gadis kecil sedang berbaris sembari memejamkan matanya. Bibirnya biru, kakinya telah diikat menggunakan seutas kain. Si pria tadi berada persis di samping gadis kecil ini sambil terus menangis. Kakek Suroso perlahan-lahan memeriksa gadis kecil ini dengan teliti. Namun, mataku terfokuskan pada satu baskom hijau yang di dalamnya terdapat cairan merah kehitaman. Sik, itu apa yang di dalam baskom? Bisikku pada Siko. Siko tampak mencari apa yang aku maksudkan tadi. Itu? Iya, kayak darah bukan sih? Tanyaku lagi. Siko tampak mengerutkan kedua matanya. Nggak tahu, Ras, tapi kayak darah. Tapi kenapa hitam gitu ya? Tenggorokanku serasa ingin mengeluarkan sesuatu setelah melihat isi baskom tersebut. Nggak kuat aku, Sik, bisiknya padanya. Mau muntah. Tahan dulu, timpalnya. Namun aku tak bisa menahannya. Alhasil aku keluar dengan berlari lalu memuntahkannya. Neng, kenapa? Wanita parubaya mendekatiku, lalu
menegakkan diriku. Diombe iki banyune, wanita ini mengambil segelas air putih untukku. Suwun bu, makasih bu, jawabku. Aku terduduk lemas bersama si ibu ini, kepalaku pusing banget. Sekali rasanya ingin pergi dari desa ini. Ras, Siko meraihku dan memegang kedua pundakku. Kamu nggak apa-apa, imbuhnya. Aku hanya menggeleng dengan nafas yang tersengal-sengal. Semua warga tampak sedang menunggu kakek Suroso keluar. Apakah gadis kecil itu bisa diselamatkan atau tidak? Kakek Suroso masih di dalam? Tanyaku. Siko mengangguk. Iya, tapi si kecil itu sudah tak berdaya, seperti sudah mati. Kupegang kepalaku yang masih terasa pusing. Kita harus pergi dari sini. Dari awal kan aku sudah bilang, timpal Siko padaku. Kalian sopo toh? Warga baru? Pria parubaya menghampiri kita yang tengah duduk di keramaian warga. Bukan pak, kami pendaki tapi nyasar ke sini, jawabku singkat. Mending kalian pergi dari sini, ucap pria ini. Memang kenapa pak? Sebelumnya si pria ini menjawab pertanyaanku. Kami sontak terkejut pada teriakan dari dalam. Innalillahi. Semua warga yang tempat berkerumunan seketika mendapati si gadis kecil itu sudah meninggal. Mbah, piye iki mbah? Ikhlasno, anakmu wis tenang. Ikhlaskan saja, anakmu sudah tenang. Sik, pergi yuk, bisikku pada Siko. Yuk, cepetan. Kami akhirnya meninggalkan tempat ini dengan mengendap-endap. Serem banget. Siko beralih kecil berada di belakangku. Udahlah, kita cabut aja dari sini. Gak beres, timpalku. Suasana masih hujan gerimis, tetapi kakek Suroso masih di rumah yang meninggal itu. Aku dan Siko terus berlari untuk kembali ke rumah kakek Suroso. Ras, cepetan. Siko tampak berlari sangat cepat. Aku tak dapat berlari, lagi kakiku mengalami kram. Sik, berhenti dulu, kakiku sakit. Hujan terus mengguyur kami, hingga awan menjadi sangat hitam. Lagian kamu, kenapa mau ajak ke sana? Siko membantuku bangkit. Aku hanya ingin tahu, aku penasaran, jawabku. Kakiku terasa sangat sembari Siko menuntunku berjalan pelan. Tubuh kami basah dan kotor, angin kencang menerjang kami. Kami tersentak melihat keranda berwarna hitam berada di depan kami. Ras, keranda ini siapa ini? Aku hanya menggeleng, tak tahu siapa yang telah menghalangi jalan kami dengan adanya keranda yang diselimuti kain hitam ini. Sik, angkat keranda itu. Kita perlu jalan. Siko menggeleng. Tak mau, kamu saja. Keranda ini tampak bergerak seolah-olah akan menjemput seseorang yang telah meninggal. Mungkin keranda itu bocah itu, Ras. Udahlah, kita nggak perlu mindahin. Kita lewati saja. Tapi ngalangin jalan, timpalku. Udah nggak apa-apa. Siko menggandeng tanganku dan berjalan pelan. Sembari melewati keranda hitam yang berada di tengah jalan tadi, tak sengaja aku menengok ke belakang. Penutup keranda lagi terbuka, mungkin terbawa angin dan sangat kencang. Ada sosok gadis kecil itu berada di dalam kerandanya. Sik, lihat belakang, bisikku. Apa? Siko menoleh perlahan. Ras, bener kan itu bocah? Kami berlari terbirit-birit dengan jalanan yang penuh dengan lumpur. Desa gila, gumam Siko. Shh, jangan bicara seperti itu, sautku. Cepetan Ras, kita udah mau sampai. Dan kita langsung cabut aja dari sini. Siko menarik paksa tanganku. Terlihat ketiga sohibku sudah menunggu kami. Loh, kok kalian basah begini? Kakek Suroso mana? Joni mengerutkan kedua alisnya. Nah, itu dia. Si kakek masih di sana, timpal Siko. Lagi ngapain? Tambah Diu.
Kalian jangan banyak cincong deh. Bawa barang-barang keluar, cepetan. Aku menyuruh ketiga temanku itu agar mereka mengeluarkan semua barang kami. Kita cabut saja sebelum si kakek pulang, imbuh Siko. Ras, masih hujan. Friska menggandeng tanganku. Suasana masih hujan deras sekali dengan petir yang sesekali menyambar. Gak apa-apa, aku ada mantel. Ini buat kalian aja. Joni membuka tas ranselnya yang berisi sebuah mantel, lalu mengambilnya untuk aku dan Friska. Makasih John, timpalku. Ayo cepetan. Siko tampak berjalan lebih awal dengan Dio, sementara aku dan Friska berada di tengah dan Joni mengawasi dari belakangku. Di rumah itu masih rame, Ras, ungkap Siko padaku. Tapi berhenti cari tempat sembunyi, mereka akan lewat jalan ini, timpalku. Kami segera berlari ke arah pohon balik, pohon yang tak bisa mereka lihat kami. Kakek Suroso tampak menggotong keranda berisi, persis seperti aku dan Siko ditemukan sebelumnya. Ras, keranda itu. Keranda dengan penutup kain berwarna hitam yang sedikit keganjilan di sana. Kenapa warna hitam? Celetuk Joni. Aku dan Siko hanya menggeleng. Sebelumnya kita sempat dikagetkan sama tuh keranda pas mau balik ke rumah kakek, tambahku. Di mana? Tanya Friska. Di tengah jalan seberang sana, imbuh Siko. Tapi anehnya pas kita ngelewatin tuh keranda, terus aku balik nengok ke belakang, kain hitam itu tiba-tiba kebuka dan isinya si anak kecil yang meninggal itu, ungkapku. Padahal si anaknya masih sekarat di rumahnya. Iya kan Ras? Imbuh Siko. Iya, bener banget. Makanya aku suruh kalian cepet-cepet cabut dari sini, tambahku. Tapi kalian yakin kita bakal bisa pergi? Sementara pas kita mau naik gunung aja sempat nyasar. Apalagi cabut dari sini, celetuk Joni yang membuatku sedikit kebingungan. Betul, tempat ini tuh kayak suatu bundaran yang memang gak ada jalan keluarnya, ungkap Dio pula. Jadi semisal kita pergi jalan, kita bakal kembali lagi ke sini, ucap Friska. Kalau kita gak nyoba jangan nakut-nakutin kayak gitu dong. Yang penting kita usaha biar bisa cabut dari desa ini, ungkapku kesal. Kalau tahu gini, kita mending lanjut naik daripada harus ikut kakek itu. Iya kan? Ucap Dio. Berisik, pusing. Tahu nggak, kita tuh kalau pulang masih hidup udah bersyukur banget. Mending jangan banyak bacot deh. Siko kembali dengan emosinya. Aku menghembuskan nafas dengan kasar sembari menunggu si para pelayat itu berjalan lebih jauh. Udah pergi jauh tuh, ayo cepatan pergi. Aku mulai menggandeng tangan Friska dan Siko memimpin perjalanan kami. Sik, kamu jangan sampai salah jalan loh ya, ungkap Joni yang berada di paling belakang. Iya, kalem aja. Stop. Dio tiba-tiba memberikan langkah kami berlima. Ada apa sih? Tanyaku. Itu di depan ada orang bawa keranda, putar balik cepetan, saut Dio. Lah, ngaco aja, masa putar balik? Kita lewatin aja, saut si Siko. Enggak sih, aku nggak yakin mereka itu manusia. Bener kata Dio, kita putar balik aja. Tanpa basa-basi, kami beralih kecil untuk menjauh si pembawa keranda tadi. Namun si pembawa keranda itu tampak ikut beralih pula mengikuti kami. Sik, mereka ikut lari, saut Dio. Gimana ini? Gak ada jalan lain, terpaksa kita harus masuk semak-semak, saut Joni yang berada di depanku. Gak apa-apa, yang penting bisa menjauh sama itu orang, saut Friska pula. Kami berlima terpaksa masuk semak-semak belukar yang memang berbahaya untuk kami. Entah mengapa hujan semakin deras sekali. Si pembawa keranda tadi tiba-tiba berhenti, lalu meninggalkan keranda yang mereka bawa tempat di depan semak-semak tempat
persembunyian kami. Gimana ini? Itulah sahabat cerita dari Jangan Ajak Aku Mati. Ditunggu part selanjutnya. Oke?